Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa nifidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Mari kita teruskan kembali pembahasan kita tentang qiraat Imam Ibnu Amir, di mana pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang bagaimana cara wakaf Imam Hisham, yaitu perawi pertama dari Imam Ibnu Amir, pada kata yang diakhiri dengan hamzah, huruf hamzah. Ya. Karena kalau ada kata yang diakhiri dengan huruf hamzah, ini Imam Hisham membaca dengan kaidah yang berbeda dengan Imam Hafiz. Ya. Ya. Kemarin kita udah pertemuan yang lalu telah kita pelajari tentang kata-kata yang diakhiri dengan hamzah, ya, di mana hamzahnya itu ditulis di atas huruf ya, ya, seperti kata tilqoi, ya, wa itai, ya, ini ditulis di atas huruf ya. Dan udah kita pelajari bagaimana cara membacanya, ya. Ya, ada di sini ada beberapa cara bisa dibaca dengan mengganti huruf hamzah ini dengan huruf ya, ya, ya sukun. Tilqoi, ya, tilqoi, atau dibaca tilqoi. Kemudian yang berikutnya bisa juga mengganti ya dengan hamzah tadi dengan huruf ya, tapi disertai dengan rom. Apa itu rom? Rom itu dia mengucapkan harokat yang ada pada huruf ya, huruf hamzah tadi itu. Ya, ini huruf hamzahnya itu kan dia kasroh, ya. Kemudian ya, hamzahnya diganti dengan ya. Ya. Nanti ianya kan sukun berarti ianya kan kasroh, ya. Nanti dibaca dengan rom. Jadi dibaca sebagian aja kasrohnya, tidak sempurna. Jadi tidak dibaca tilqoi, tidak, ya. Tilqoi, tilqoi, sedikit aja. Mungkin sepertiga harokat, ya. Sekitar sepertiga harokat gitu. Kemudian yang berikutnya juga bisa membaca kata tilqoi ketika waqaf dengan ya, menghilangkan hamzah, ya. Menghilangkan huruf hamzah tadi ini. Sehingga tersisa alif, ya. Nah, alifnya nanti bisa dibaca dengan 2 harokat, tilqo, atau 4 harokat, tilqo, atau dibaca 6 harokat, tilqo, tanpa mengucapkan hamzah, ya. Jadi hamzah benar-benar dibuang. Dan yang berikutnya juga bisa kita membaca dengan mentasilkan hamzah tadi itu, ya. Hamzah ini dibaca tasil. Tasil itu dibaca antara hamzah dengan huruf mat. Karena dia ditulis di atas huruf ya, maka dia diganti dengan huruf ya, ya. Jadi nanti dibaca antara hamzah dengan huruf ya sukun. Ya. Tilqoi. Demikian juga kata ita juga sama, ya. Wa itai yang bersama dengan tilqoi. Kaidahnya sama. Anai, waroi, itu sama. Baik, selanjutnya, karena tadi dibahas tentang bagaimana cara wakaf dengan rom, ya.
Di situ boleh dengan cara rom. Maka di sini diterangkan tentang bacaan yang boleh dibaca rom atau boleh dibaca ismam. Ya. Kapan ismam atau rom itu boleh dibaca? Perlu diketahui ya bahwasanya tidak semua kata itu bisa kita wakafkan dengan cara rom ataupun ismam. Ya, tidak sembarangan. Ini sebenarnya sudah kita pelajari pada pembahasan tentang rom dan ismam. Ya, nanti bisa dilihat di video-video yang udah lewat, yang udah dulu ya. Itu pembahasan tentang kaidah tajwid. Nanti bisa dilihat di situ ada pembahasan tentang ismam dan rom. Pada dasarnya, ketika kita akan wakaf pada suatu kata, ya, secara umum itu kita wakafnya dengan mensukunkan huruf yang ada di akhir. Ya, seperti Alhamdulillahirabbil alamin, ya, kita wakafnya dengan cara mensukunkan huruf nun. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu secara umum demikian ya. Jadi pada dasarnya wakaf itu adalah dengan sukun. Dan apabila sebelum huruf ini ada huruf mat, ya, huruf mat itu bisa berupa alif, ya, ataupun bisa berupa ya sukun atau wawu sukun, maka nanti kita bisa memanjangkan ya, huruf mat itu tadi itu dengan tiga wajah, tiga cara. Boleh dengan dua harokat, ya, Alhamdulillahirabbil alamin, atau boleh dengan empat harokat, al-alamin, atau bahkan boleh dengan enam harokat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini yang pertama ya. Ya, perhatikan di situ harokat akhir pada kata al-alamin itu kan fathah ya. Maka di situ tidak boleh kita membaca dengan cara rom ataupun ismam. Ya, tidak boleh kita membaca rom ataupun ismam pada huruf yang berharokat fathah. Ini perkecualian ya. Lantas bagaimana boleh kita baca dengan cara rom? Ya perlu ketahui arti rom itu kan ada membaca sebagian harokat dengan suara yang lirih. Ya. Dan yang demikian itu hanya boleh dibaca pada huruf hamzah yang dalam keadaan marfu', ya. Umumnya marfu' itu dengan dhammah ataupun majrur dengan kasroh. Ya, jadi hamzahnya itu tidak boleh fathah. Jadi harus kasroh atau dhammah. Dan rom ini hukumnya sama ketika wasol. Artinya kalau seandainya ada sebelum huruf hamzah itu ada huruf mat, ya, maka huruf matnya nanti dibaca dua harokat saja. Ya, seperti ini ya. Ini kan ada huruf mat tilqoi ya. Ini boleh aja kita baca dengan cara rom. Ya. Rom itu dia membunyikan harokat ini apa? Kasroh ini sebagian, sebagian aja tidak sempurna. Ya. Dan huruf mat sebelumnya yaitu alif ini hanya boleh dibaca dua harokat. Ya. Sebab kalau eh, kita akan menyambung kata tilqoi ya atau waidai dan seterusnya ya. Ini kan kalau kita sambung dengan kata setelahnya
itu tidak boleh kita baca ini kecuali 2 rakaat ya. Wa ita zakah. Atau ini termasuk mat wajib. Ini mat wajib ya. Tilqa'i nafsi. Wa ita itu mat wajib ya. Jadi ketika diwasul dia harus dibaca 4 rakaat. Maka di sini tidak boleh 4 rakaat ya. Tidak boleh 4 rakaat. Namun di sini untuk bacaan rom ya itu sama dengan wasol ya, sama dengan wasol. Baik ya, ini kalau rom dia bisa kita praktekkan ketika huruf hamzanya itu kasroh atau dhammah. Adapun ismam, ismam itu adalah memberikan isyarat dengan memoncongkan bibir setelah mensukunkan huruf yang ada di akhir ya, ketika wakof. Jadi pada saat wakof, setelah kita wakof dengan sukun, sebenarnya ini hampir sama dengan cara sukun, cara yang pertama ya. Cara yang ketiga itu sebenarnya hampir sama dengan cara yang pertama. Hanya saja bedanya setelah kita mensukunkan ya, kita memajukan atau memoncongkan bibir tanpa suara. Nah, itu yang dinamakan dengan ismam. Dan ini hanya boleh dilakukan ketika ya huruf yang ada di akhir itu berupa dhammah. Jadi hamzanya harus berupa dhammah. Jadi tidak boleh kita praktek ismam ketika hamzanya kasroh ataupun fathah. Ya. Jadi untuk yang ismam ini hanya berlaku ketika huruf hamzanya itu berharokat dhammah. Ya. Seperti apa misalnya? Ada di sebelumnya ya. Nah, seperti ini ya. Kata jaza'u. Ya, ini boleh kita pakai dengan 3 cara ya. Ini kalau kita bicara riwayat hafaz ya. Hafaz dulu ya. Ini hamzanya itu bisa dibaca dengan 3 cara. Dengan cara waqaf biasa, sukun, jaza' ya. Atau dengan cara rom, jaza'u. Atau dengan cara ismam, jaza'. Ya. Untuk yang ismam itu hampir sama dengan yang wakof ya. Ya, wakof dengan sukun. Hanya saja dimoncongkan bibirnya untuk ismam. Jaza ya. Kalau yang wakof biasa kan jaza itu ya. Jaza berhenti pada sukun. Tapi kalau ismam, wakof dengan ismam, ini setelah kita mensukunkan huruf hamzah, kita majukan bibirnya ke depan. Seolah-olah memberikan isyarat ya, bahwasannya harokat huruf hamzah itu adalah dhammah. Tanpa suara tapi ya. Hanya isyarat aja. Jaza ya. Seperti kita dulu bahas ya pada kata nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Itu artinya kan itu ya. Kalau apa? Asalnya itu dhammah. Nasta'inu. Itu bisa dengan cara ismam kalau kita wakof. Ya, secara umum kan biasanya kan kita wakof dengan wakof ya seperti biasa sukun. Nasta'in itu ya. Nasta'in bibirnya lihat nasta'in. Nah, kalau ismam nasta'in nasta'in itu aja. Ya, ini jadi sebetulnya suaranya sama dengan suara ketika sukun. Sehingga orang yang tidak melihat tidak bisa membedakan suaranya wakaf dengan ismam dengan suara wakaf dengan sukun. Sama, ya. Yang tahu itu adalah orang yang melihat.
melihat gerakan bibir daripada pembaca. Ya. Kalau dia wakafnya dengan ismam, berarti dia dengan memoncongkan bibirnya setelah mensukunkan huruf. Ya, jadi untuk cara yang ketiga ini hanya bisa berlaku ketika harokat hamzah itu berupa dhammah saja. Ya. Baik, mungkin ini aja dulu yang bisa kita bahas ya tentang masalah wakaf pada huruf yang diakhiri dengan huruf hamzah. Selanjutnya kita akan teruskan kembali ya pembahasan tentang wakaf pada tulisan yang ada di mushaf. Wakaf yang terdapat pada tulisan yang ada di mushaf. Ya, di sini disebutkan Imam Ibnu Amir itu membaca kata ayyuha yang tulisannya seperti ini ya. Di dalam Al-Quran kita akan jumpai tulisan ayyuha seperti ini. Ini ada dua bentuk ya. Pertama yang seperti ini, ayyuha, atau yang berikutnya itu seperti ini. Ada alif di sini. Ayyuha. Ya. Ini yang paling banyak ini yang ada dengan ada alif ya. Ini paling banyak. Kalau tanpa alif seperti ini bentuknya ini cuma 3 tempat ya. Ini kebanyakan kita tidak memperhatikan ini. Banyak yang kita tidak memperhatikan. Ya. Kecuali kalau kita terbiasa membaca Al-Quran, ya, kita bisa membedakan. Ya, ini yang bentuknya seperti ini ya, yang tanpa alif, itu ada di 3 tempat. Yang pertama di surat Al-Mu'minun, ya, nanti kita coba akan cek ya. Dan yang kedua di surat, maaf, bukan Al-Mu'minun ya, surat An-Nur, ya, surat An-Nur. Ini katanya ayyuhul mu'minun, ayyuhul mu'minin, ayyuhul mu'minun. Yang pertama ya, yang kedua di surat Az-Zukhruf pada kata ya ayyuhus sahir. Ini kalau Imam Ibnu Amir kita membaca dengan domah ya kalau di wasol. Ayyuhus sahir. Kalau hafaz kan ya ayyuhas sahir. Kemudian yang ketiga itu ada di surat Ar-Rahman ayyuhas saqalan ya. Ayyuhas saqalan. Ini kita kalau Imam Ibnu Amir itu fathahnya diganti dengan domah. Ayyuhus saqalan. Coba kita cek ya. Pertama di surat An-Nur. Sayang sekali tadi tidak disebutkan ayatnya ya. Sehingga kita harus mencari-cari.
Ini di awal-awal kalau tidak salah ya. Ah, ini di sini ya. Ayat 31 ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ya, perhatikan Imam Hafaz dia membaca kata hanya itu dibaca dengan fathah ya. Dibaca fathah kalau wasol. Ayyuhal mu'minun. Ini kita bicara wasol ya. Kalau wasol dia dibaca dengan domah kalau untuk Imam bin Amir. Jami'an ayyuhul mu'minuna la'allakum tuflihun. Ayyuhul. Adapun ketika waqaf maka sama dengan Imam Hafiz ya. Ayyuh. Bacanya ayyuh. Ya, ini bedanya antara Imam Ibnu Amir dengan Hafiz itu ketika dibaca wasol saja. Ya, untuk Imam Hafiz dibacanya ayyuhal mu'minun. Kalau Imam Ibnu Amir bacanya ayyuhul mu'minun. Ini yang ada di surat An-Nur ya. Coba kita cek sekarang yang ada di surat Zukhruf, Az-Zukhruf. Surat Zukhruf, surat ke-43 ya. Konfir. Sayang tidak disebutkan ini ya, ayatnya ya. Jadi kita harus mencari-cari gitu. Nah, di sini ya, ayat 49 ternyata ya. Ayat 49. Ya, perhatikan di sini yang saya kata yang apa? Di garis bawah ini. Ya ayyuhas sakhiru du'u lana rabbak. Ya, di sini kan dia huruf H ya, pada huruf H-nya ya, itu kan fathah ya. Ya, fathah. Untuk bacaan Imam Ibnu Amir ketika di wasol, ini tidak dibaca fathah, tapi dibaca dengan domah. Ya. Jadi dibaca dengan domah. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون ya ya ayyuhus sahir itu bacaan Imam Ibnu Amir. Ini yang kedua ya, kata yang kedua dari kata ayyuh. Yang terakhir itu ada di surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman, surat yang ke-55 ya. Ayatnya ini ya, Ayyub ayat 31. Ayat ke-31. Sini. Sanafrugu lakum ayyuhat thaqalan. Ini bacaan Imam Hafiz demikian. Adapun Imam Ibnu Amir, huruf hanya diganti dengan dhamma.
Sanafrughu lakum ayyuhus tsaqalan. Ayyuhus tsaqalan. Jadi mengganti fathah itu dengan dhammah ya. Tapi ingat ini hanya ketika wasol ya. Ketika wasol berbeda. Adapun kita ketika mau wakof di sini maka dibaca dengan ayyuh. Bagaimana dengan huruf yang diakhiri dengan huruf ha, dengan ada alifnya? Wakofnya gimana? Seperti ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang tahu? Nah, seperti ini nih. Nih. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan kalau dibaca sambung kan hampir sama ya. Nih ini perhatikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa tubu inallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Kan dibaca pendek ya. Hanya itu. Ini dibaca pendek. Ya ayyuhalladzina amanu dengan wa tubu inallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ayyuhal mu'minun. Ketika wasal kita nggak bisa bedain karena sama-sama dibaca pendek. Nah, yang membedakan itu adalah ketika wakof. Ya. Tadi ayat berapa ya? Masih ingat? Yang ayyuhal mu'minun? Ini sini ya. 31 juga ya, ayat 31 nih. Ya, ini kan ketika dibaca wasal kan dibaca pendek ya, hanya ya. Ayyuhal mu'minun. Ya. Ini juga sama, dibaca pendek ketika wasal. Ya ayyuhalladzina amanu. Hanya dibaca pendek. Nah, yang membedakan adalah ketika wakof. Ya, ketika wakof, untuk yang ayyuhal mu'minun, ya di sini, ini kita baca dengan mensukunkan hak. Ayyuh, ayyuh. Terkadang bisa aja Syekh menyuruh muridnya untuk berhenti di sini. Ya, menyuruh berhenti pada kata ini. Supaya tahu apakah ini muridnya tahu enggak tulisannya. Ya. Kalau orang yang tidak tahu mungkin dianggapnya sama dengan yang ini. Ya, dengan yang tulisan seperti ini, dengan ada alif. Kalau yang ada alifnya memang kita kalau wakaf harus dengan menetapkan adanya alif. Ya ayyuha, gitu ya. Ayyuha. Karena di sini ada alifnya. Ya. Ketika wakaf jadi alifnya dibaca juga, ya. Kenapa ketika disambung alifnya dibuang? Ya, karena setelah huruf ini kan ada huruf hamzah wasol ya. Ini udah kita pelajari sebetulnya ya. Ya, tidak boleh di dalam bahasa Arab itu ada dua sukun yang bertemu gitu. Salah satunya harus mengalah. Ya. Di sini yang mengalah adalah huruf mat, matnya dihilangkan. Jadi langsung masuk ke dalam sukun yang kedua yaitu huruf lam. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Namun ketika wakaf alifnya muncul kembali. Sehingga ketika wakaf kita baca ya ayyuha. Ya, untuk yang di ayat 31 ya, ketika wakaf kita baca dengan mensukunkan huruf ha. Ayyuh. Ya. Untuk wakafnya, untuk antara bacaan Imam Ibnu Amir dengan Imam Hafiz sama ya. Wakaf itu sama. Yang membedakan apa? Ketika yang membaca huruf H itu dengan dhammah. Ayyuhul mu'minun. Adapun Imam Hafiz ya, hanya itu
Soal bisa dipahami ya. Ini apa? Pembahasan tentang ada perbedaan bacaan ketika berdasarkan tulisan yang ada di mushaf ya. Kemudian berikutnya adalah kata ya abati ya. Ya abati. Kata ya abati. Itu ada di surat apa nih? Di surat Yusuf ada ya. Di surat Yusuf. Kemudian di surat Luqman ya. Kemudian di surat Ibrahim juga ada. Maryam ya. Pokoknya kata ya abadi ya. Kalau setiap ada kata ya abadi ya di dalam Al-Qur'an, coba kita cek ya. Ini tidak disebutkan ya di surat apa aja. Kita cek yang ada di surat Yusuf. Oh ini lebih dekat Maryam ya. Kita surat Maryam. Nah, di sini ini surat Maryam. Nah, ini ya. Ada beberapa kata ini di sini di ayat surat ini. Di ayat 42 ya. 42, kemudian di ayat 43 berurutan, 44 juga ada, 45 ya. Ya, di sini tanya ditulis dengan tak marbutoh, bukan tak mabsutoh namanya ya. Ini tak mabsutoh. Ya, kalau di dalam Al-Quran kan ada yang namanya tak mabsutoh dengan tak marbutoh. Tak marbutoh itu yang tulisannya mirip seperti huruf H ya. Seperti huruf H. Seperti apa misalnya? Di sini contohnya. Nah, di sini. Ini namanya tak marbutoh ini ya. Tak marbutoh. Kalau yang tadi ini namanya mabsutoh. Tak yang terbuka. Mabsutoh yang terbuka. Jadi sama dengan kayak bentuknya kayak huruf ba dan huruf fa. Bagaimana cara Imam Hafiz membaca wakaf ketika kita mau wakaf pada kata ini? Ada yang tahu? Wakaf pada kata ini. Ini memang bukan wakaf ya, bukan tempat wakaf, tapi kalau seandainya diminta untuk wakaf, yang wakafnya namanya wakaf ikhtibari, wakaf ujian. Bagaimana cara Imam Hafiz? Ya abah atau ya abad? Hmm? Wakafnya apa? Imam Hafiz dia baca sesuai dengan tulisan ya. Karena di sini tertulis dengan huruf ta, ya maka dibacanya ya abad, ya abad itu kalau wakaf Imam Hafiz. Nah, di sini yang berbeda dengan Imam Ibnu Amir. Kalau Imam Ibnu Amir kata ya abad ketika wakaf dia tidak dibaca dengan ta mabsutoh tapi dengan ha, ya abah.
Ya abah. Ya, ini setiap kata ya abad di dalam Al-Quran ketika wakaf, maka huruf tanya itu diganti dengan huruf ha. Ya, ya abah. Ini hanya pada kata ini aja ya. Adapun kata yang lain itu sama dengan Imam Hafiz. Baik, dengan demikian telah kita selesaikan bersama tentang kaidah qiraat Imam Ibnu Katsir secara ringkas ya, secara ringkas. Ini baru secara umum aja kita bahas bagaimana cara bacaan Imam Ibnu Amir. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan bacaan Imam Ibnu Amir? Insya Allah untuk yang akan datang kita akan membahas satu lagi ya sebelum kita praktek tilawah. Kita akan mempelajari kaidah Imam Syu'bah ya untuk efisiensi waktu ya karena kita kebetulan bacaan Imam Syu'bah dengan Hafiz kan tidak beda jauh ya. Demikian juga dengan Imam Ibnu Amir. Jadi insya Allah kedepannya kita akan mencoba praktekkan ya 4 bacaan. Ini bacaan Imam Hisham, Ibnu Dakwan, Syu'bah dengan Hafiz. Ya. Untuk Imam Ibnu Amir mungkin kita cukupkan sampai sini aja dulu ya tentang kaidahnya. Nanti ada kaidah lain, ada apa? Bacaan lain juga, tapi itu kaitannya dengan farsul huruf. Farsul huruf itu dia perbedaan bacaan antara Imam Amir dengan Hafiz, tapi bukan cara apa ya umum, khusus. Terkadang tidak terulang dalam Al-Quran, cuma sekali aja ya. Kalau ini kan secara umum itu dia sering terulang ya, sering terulang lebih dari 1 kali. Ya, itu sehingga dimasukkan ke dalam pembahasan usul. Seperti mat, bacaan bacaan ismam, kemudian imalah itu kan dia terulang ya sehingga dimasukkan ke dalam pembahasan usul. Nanti ada kaidah farsul huruf Imam Ibnu Amir. Tapi itu kita lewati aja. Dan sekaligus kita nanti ketika praktek ya, dipraktekkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini aja dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan topik pembahasan yang baru yaitu insya Allah kita akan membahas tentang kaidah riwayat Imam Syu'bah. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.